Ya, selamat siang para siswa sekalian. Sekarang untuk tugas seni budaya untuk kelas IPA untuk selama liburan kita melanjutkan tugas yang materi yang minggu kemarin. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah membuat gambar stereometri, sekarang akan kita lanjutkan tahap berikutnya, yaitu tahap kedua berupa menggambar proyeksi. Nah, untuk menggambar proyeksi itu sebenarnya hampir sama dengan menggambar stereometri. Hanya kalau menggambar stereometri ini bidang gambarnya seperti ini. Ya, yang pertigaan, kemudian kita ubah untuk menggambar proyeksi, kita ubah bidang gambarnya seperti ini. Ya, sebenarnya masih sama. Kalau di bidang yang stereometri ini ada 3 sumbu, ya, di sini juga ada 3 sumbu. Kemudian ada 3 bidang 1, bidang 2, bidang 3. Ya, yang di sini juga ada bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Nah, sebenarnya bidang ini asalnya dari bentuk seperti ini, hanya ini dibuka. Ya, ini dibuka. Yang sumbu ini dibagi 2. Bidang 3-nya ke arah sana, lurus ke sana. Yang bidang satunya ditarik ke sana, lurus ke sini, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Ya. Kemudian cara menggambar proyeksi itu sama dengan cara menggambar stereometri, yaitu kita mencoba menggambar yang paling sederhana, yaitu menggambar titik. Ya, proyeksi sebuah titik. Misalnya titiknya titik A dengan koordinat 2, 4, 3 misalnya. Ya. 2, 4, 3. Nah, 2, 4, 3. Nah, ini caranya sama. Kalau di stereometri itu ada skalanya di sini, di sana, di sini juga ada. Nah, caranya sama. Ya, kita membuatnya dengan mengingat rumus yang dulu. Misalnya rumusnya P1, P2, dan P3. Ya. 2 artinya 2 menjauhi bidang 1. Bidang satunya ini arahnya ke atas sana. Kita buat 2 garis. 1 di bidang 2, yang satunya di bidang 3. 1, 2. Kemudian 4 dari bidang 2. Ya, 4 menjauhi bidang 2. Arahnya bisa ke sana, bisa ke sini. Misalnya, sekarang 4 turun sini, menjauhi bidang 2. 1, 2, 3, 4 sini. Atau bisa dari sini 1, 2, 3, 4 di sini. Sekarang kita buat garis yang ada di sini. Kemudian untuk membuat garis yang kedua yang di sini, kita pergunakan jangka. Ini bedanya menggambar stereometri dengan proyeksi.
karena kita buat dengan jangka. Kalau ukuran Anda pas, artinya yang kamu buat di sini dengan yang ada di sini akan sama. Kemudian setelah dibuat, ini kita buat garis tegak lurus ke sana. Ini untuk yang 4 menjauhi bidang 2. Kemudian 3 menjauhi bidang 3. Bidang 3-nya ini arahnya ke sana. 1, 2, 3. Dibuat garis ke atas sana di bidang 2 dan garis yang di bidang 1. Kemudian akan kita dapatkan perempatan di sini, perempatan di sini dan perempatan di sini. Nah, inilah yang kita cari. Ya. Yang di sini, yang di bidang 1, ini letak proyeksi titik A yang di bidang 1, namanya A1. Kemudian yang di bidang 2 ini proyeksi titik A di bidang 2, namanya A2. Kemudian yang di bidang 3, proyeksi titik A di bidang 3, namanya A3. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini artinya sudah selesai. Tinggal ini sisa-sisanya dihilangkan. Nah, dihapus. Selesai. Inilah proyeksi dari titik A dengan koordinat 2, 4, 3 yang kita buat. Ya, A1, A2, A3. Di mana letak titik A-nya? Tidak ada. Titik A-nya itu yang ada hanya bayangannya atau proyeksinya, yaitu bayangan titik A di bidang 1, bayangan titik A di bidang 2, dan bayangan titik A di bidang 3. Selesai. Ya. Jadi inilah gambar proyeksi titik A. Ya. Nah, kalian masih ingat titik adalah gambar yang paling sederhana. Ya, gambar yang paling sederhana itu menggambar titik. Nah, kemudian kalau kita akan menggambar yang lebih kompleks lagi, nanti meningkat ke garis. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama, yaitu kalau garis pasti ada 2 ujung, A dan B. Kalau kita sudah punya 1 titik, berarti sudah punya 1 ujung. Yang 1 ujung lagi titik B. Misalnya titik B-nya ada pada koordinat 4, 2, 1. 4, 2, 1. Nah, sekarang kita cari seperti tadi. Ya, kita cari seperti tadi. 4 menjauhi bidang 1. Menjauhi bidang 1 artinya ke atas sana. 1, 2, 3, 4. Dibuat garis sana.
Kemudian dibuat garis lagi yang ada di bidang 3. Dua. Kemudian 2 dari bidang 2. Bidang 2-nya ini boleh ke sana, boleh ke sini. Karena misalnya kita ke sana, 2 di sini. Kita buat garis. Atas sana sampai garisnya. Kemudian dari garis ini kita jangka ke sana. Kemudian kita buat garis yang kedua di sini. Nah, sekarang tinggal yang ketiga. 1 dari bidang 3. 1 dari bidang 3. Bidang 3-nya ini arahnya ke sana. 1. Ini. Buat garis ke sana. Satunya buat garis turun sini. Sudah ketemu, sekarang ada titik yang ada di sini. Titik ada di sini, ada titik yang ada di sini, ada titik yang ada di sini. Nah, ini letak titik B1, ini B2, ini B3. Nah, kalau sudah selesai, sudah ketemu titik B1, B2, B3, karena yang kita cari tadi adalah garis, maka kedua titik ini dihubungkan. Nah, yang di sini juga dihubungkan. Yang di sini juga dihubungkan. Nah, kalau sudah, sekarang sisa garisnya kita hapus. Kita hapus. Maka inilah proyeksi dari garis AB yang kita buat. Ya. Di bidang 1 bentuknya seperti ini, di bidang 2 bentuknya seperti ini, di bidang 3 bentuknya seperti ini. Selesai. Inilah proyeksi dari garis AB. Nah, untuk yang lebih kompleks lagi, misalnya kita membuat segitiga. Maka untuk membuat segitiga itu titiknya ada 3, caranya sama. Ya, caranya sama. Setelah 3 titik ketemu, kemudian dihubungkan menjadi segitiga. Ya. Nah, ini cara menggambar proyeksi. Ya. Jadi silahkan nanti
anak-anak mencoba untuk membuat proyeksi dari garis. Ya. Jadi untuk tugas yang minggu ini masing-masing silakan Anda membuat proyeksi garis seperti ini. Ya. Kemudian untuk tugas berikutnya Anda membuat proyeksi dari segi 3. Ya, caranya sama. Ya. Tuh. Ya. Nah, untuk tugas Anda selanjutnya, untuk tugas kelas 11 MIPA 1, buatlah gambar proyeksi dari garis AB dengan koordinat A853 B 231. Kemudian untuk IPS dan untuk MIPA 2 AB A223 B 577. Silahkan dibuat. Kemudian nanti tugas ini kalau selesai silahkan difoto, dikirimkan ke WA saya. Ya. Jadi ini untuk presensinya. Ya, jadi silahkan Anda nanti membuat, kemudian difoto, dikirimkan ke WA saya. Nomornya ya. Ini nomor WA saya. Nah, untuk hari ini pertemuannya demikian. Selamat mencoba. Terima kasih.